depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari Universitas Negeri Surabaya yang sedang ber-KKN di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Bapak, saya ingin bertanya, tolong jelaskan sejarah singkat tentang Desa Surawiti ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Son Haji. Di desa ini sebagai kepala desa. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah desa Surawiti, tempat saya tinggal. Surawiti itu berasal dari dua suku kata, Suro dan Witi. Suro itu berasal dari nama orang, yaitu Suro Astono. Witi itu berasal dari bahasa Jawa, miwiti. Kalau bahasa Indonesianya memulai. Berarti kalau dirangkai, seseorang yang bernama Suro Astono memulai, memelopori, membangun desa dan bertempat di desa ini, Surawiti. Nah, tetapi ada sejarah sebelum itu, sebelum terbentuknya desa, ada sekelompok masyarakat, beberapa orang saja, yang menghuni di tengah hutan. Suatu saat, masyarakat itu diserang oleh berbagai musibah, terutama pencurian dan perampokan. Pada akhirnya datanglah seseorang yang membantu menolong. Kemudian seseorang itu berhasil mengalahkan perampok itu. Dan perampok itu pun menyerah dan bertekuk lutut serta bersedia untuk menjadi penduduk di tengah hutan itu yang bernama Selo Ringin atau Selo Dingin. Singkat cerita, dari Selo Ringin itu dipelopori oleh Suro Astono, pindah ke atas Gunung Surawiti itu atas permintaan dari seseorang lelono yang membantu menolong perampokan tadi, yang bernama Raden Seco atau Raden Said atau kemudian dikenal dengan Sunan Kalijogo. Nah, kemudian mereka pindah ke atas gunung, dan pada akhirnya di atas gunung ini terbentuklah masyarakat yang bernama Surawiti tadi. Apa? Surawiti itu karena Mbah Suro Astono yang memulai. Nah, kemudian setelah menjadi masyarakat, mengembangkan mata pencahariannya, budayanya, tradisinya, kemudian dalam sejarahnya di Surawiti ada 3 situs makam. Ya, makam pertama adalah makam Mbah Sunan Kalijogo, makam kedua adalah Mbah Raden Bagus Mataram, makam yang ketiga adalah Mbah Mpu Supo. Kemudian makam-makam yang lain termasuk makam Mbah Suro Astono. Kemudian tempat bertapanya Mbah Sunan Kalijogo yang bernama Gua Langsih. Apa hubungannya Gua Langsih dengan Raden Said? Karena setelah terbentuk di atas gunung ini berupa masyarakat kecil yang hanya dihuni oleh Suro Astono dan kerabat-kerabatnya tadi itu,
kembali Raden Said melakukan perjalanan-perjalanan. Kemudian bertemulah dengan seorang yang dianggap guru yang akhirnya bernama Sunan Bonang. Nah, ketemunya Sunan Bonang dan Raden Said ini cikal bakal keberadaan Gua Langsih. Kalau kamu punya keinginan untuk menjadi orang yang memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu-ilmu tata pemerintahan dan lain-lain, carilah tempat di mana tempat itu kamu anggap nyaman dan aman. Langsung dijawab oleh Mbak Kalijogo, Raden Said itu, kalau begitu saya sudah punya tempat di atas gunung, gua. Nah, gua ini pun belum ada namanya, berupa gua saja. Kemudian ada perintah-perintah khusus untuk mempergunakan gua itu, di antaranya tempat doa, tempat menggembleng lahir batinnya Raden Said, kemudian mempelajari ilmu-ilmu dan lain-lain sebagainya, terutama bagaimana menyerap agama baru yang bernama Islam itu dari gurunya Sunan Bonang kepada Raden Said. Nah, sampai beliau berubah, mulai awal masuk gua agak gemuk, katakan begitu, kemudian keluar kurus, lebih kurus. Tentu kurusnya karena bukan sakit, tapi karena memang puasa dan ritual lainnya. Nah, akhirnya muncul nama Gua Langsih atau yang berasal Gua Langsing. Itu. Untuk di Bukit Surawiti ini potensi unggulannya yang dimiliki masyarakat itu apa? Kalau potensi tentu ini kami dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan didukung oleh beberapa pedoman kitab yang ada di Surawiti, akhirnya mencoba untuk menjadikan Surawiti dengan segala keunikannya. Kenapa saya katakan unik? Karena kalau keindahannya mungkin banyak yang lebih indah dari Surawiti. Banyak pegunungan yang lebih indah karena ada air terjun. Banyak pegunungan yang lebih hijau karena kesuburannya. Tapi Surawiti air terjun tidak ada. Kesuburannya juga agak kurang. Kemudian ketersediaan air juga kurang. Akhirnya potensi yang unik adalah potensi di mana pada ketinggian yang kira-kira 300 meter di atas permukaan laut ini ada sebuah desa yang kurang lebih sekarang ada 80 rumah. Kemudian cara naiknya yang unik berupa tangga-tangga, trap-trap yang harus dilalui dengan jalan kaki. Membangun rumah pun juga sangat unik. Kemudian dari atas kita bisa melihat arah utara laut, arah barat bisa kita melihat ketika matahari terbenam. Kemudian arah timur ketika matahari terbit. Kemudian ke arah selatan ada lampu-lampu perkotaan dan semuanya bisa dilihat dari puncak Surawiti. Nah, uniknya itulah yang akhirnya kami mengembangkan sebagai destinasi wisata. Tentu karena unik dan harus digabungkan adanya sejarah yang sejarah itu lebih kita spesifikasi menjadi sejarah Islam. Akhirnya kami memutuskan untuk memunculkan potensi
wisata religi bagi Surawiti. Ya, begitu. Mungkin Bapak juga bisa menceritakan sedikit tentang penduduk yang di atas. Yang pertama kali di atas Bukit Surawiti, Ya. rumah itu. Kalau siapa yang pertama kali di atas Surawiti, Nggih. yang menemukan sudah jelas dari apa yang saya sampaikan tadi adalah Sunan Kalijogo. Jogo. Tetapi yang pertama kali bertempat tinggal adalah Mbah Suro Astono dan kerabatnya. Oh, itu rumah pertama kali. Rumah pertama. Jadi orang pertama yang setuju di Bukit Surawiti, di Gunung Surawiti ini, Nggih. kemudian membangun rumah adalah Suro Astono. Ditambah kemudian kerabat-kerabatnya. Oh, sama. Itu. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan peran pemerintah desa dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata di Bukit Surawiti. Apakah ada perannya? Peran pemerintah tentu ini sangat bangga dengan potensi yang ada, keunikan, ditambah religi, bahkan diantaranya adalah mistik yang memunculkan banyak pendapat-pendapat tentang Surawiti itu sendiri. Maka kebanggaan kami sebagai pemerintah desa adalah bagaimana terus-menerus kami mengenalkan Surawiti ini kepada khalayak rame, baik di tingkat pemerintahan, kabupaten maupun provinsi, dengan cara kita mengikuti berbagai kegiatan wisata yang ada di Pok Darwis, istilahnya kelompok sadar wisata, baik Pok Darwis provinsi maupun Pok Darwis kabupaten. Pameran-pameran juga kita ikuti. Kemudian yang tidak kalah penting adalah setiap tahun pemerintah desa mendukung adanya acara-acara adat seperti sedekah bumi, seperti muludan, seperti haulnya Mbah Kalijogo. Kemudian di dalam acara-acara itu kami mencoba untuk terus-menerus mengukuhkan sejarah-sejarah Surawiti dengan menceritakan sejarahnya, menceritakan keunikannya, menceritakan potensinya. Dengan cara itu kami ingin agar pemerintah desa itu ikut hadir untuk melestarikan Bukit Surawiti dengan wisata religinya. Ini ada yang saya tanyakan, mungkin di Bukit Surawiti ini ada acara tahunan atau ritual tertentu? Sebagaimana saya sebutkan tadi, jadi terutama yang menonjol di Surawiti itu ada acara tahunan yang bernama Sedekah Bumi. Sedekah Bumi ini pun ketika kami baca dari asal-usul sejarahnya, ternyata Mbah Sunan Kalijogo yang mengajarkan di tempat ini. Apa sedekah bumi? Sedekah bumi itu sama saja dengan mengajarkan kepada kita semua agar kita bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik air, baik bumi, baik tanaman, dan lain-lain sebagainya. Karena Surawiti itu mayoritas sebagai petani dan buruh tani, maka bersyukurnya adalah ketika selesainya panen raya. Ketika panen raya itulah kami membuat tumpeng-tumpeng, membuat jajanan pasar, kemudian hiburan-hiburan terutama wayang kulit yang setiap tahun kita selenggarakan. Karena wayang kulit itu pun berasal dari metode dakwahnya Mbak Sunan Kalijogo.
Jadi saya jelaskan biar lebih lengkap sedikit. Kenapa tumpeng? Karena tumpeng itu bentuknya kerucut Nggih. dari bawah ke Atas. Kemudian ujungnya diberikan penutup dari daun pisang. Sekelilingnya ada jajan pasar. Mbak Sunan Kalijogo mengajarkan kepada leluhur kami, bahwa itulah sebuah pengajaran kita hidup di dunia ini dengan banyaknya jajan pasar itu, berarti seakan-akan kita boleh apa saja. Jadi orang baik pun boleh, jadi orang jelek pun boleh, jadi apapun boleh di dunia. Kaya pun boleh, miskin pun boleh, dan lain-lain. Nah, setelah ada kenyataan yang terjadi di alam dunia itu, yang semuanya sudah boleh itu, maka Mbak Kalijogo ingin mengingatkan agar ngunu ya ngunu, hanging ojo ngunu. Berbuat apa saja yang kamu suka selama di dunia, tetapi harus diingat ada batas di mana nanti ketika kamu sudah meninggal, kamu akan menghadap kepada Sang Pencipta. Makanya dari tumpeng yang besar yang dipenuhi oleh jajan pasar warna-warna itu menjadi kecil, kerucut, dan ujungnya diberikan penutup daun pisang. Ada sebuah kemuliaan bagi Tuhan, hanya kepada Tuhan yang kita memberikan kemuliaan dan penghormatan. Nah, di samping itu ada 3 kobokan. Tahu ya kobokan? Kobokan itu tempat cuci. 3 kobokan itu, kobokan pertama ada kembang mawar sebagai pengharumnya. Kembang mawar kan harum. Kobokan kedua kembang kenongo. Kemudian kobokan ketiga ada kembang kantil. Yang tujuannya menurut kami adalah memang setelah makan kita cuci tangan dan terasa wangi. Beda dengan sekarang kan, ada deterjen dan sabun-sabun lain. Nah, itu juga pengajaran yang kami peroleh dari leluhur di dalam kitabnya itu, bahwa kenapa kembang kenongo? Karena kembang kenongo itu seperti yang saya sebutkan tadi, selama hidup di dunia kita kenongono kenongini. Kenapa kembang mawar? Karena selama hidup di dunia ini dunyo kang mawarno-warno. Akhirnya diberi sanepan kembang mawar. Kemudian yang ketiga, kembang kantil. Ingatlah ketika kamu kenongono kenong ini berbaur dengan kang mawarno-warno, agama juga berbeda macam-macam, kulit manusia juga macam-macam, tingkat status sosial juga macam-macam. Ingatlah, suatu saat nanti kamu akan kantil. Kantil itu apa? Akan menuju kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua terjadi dan disajikan, yang akhirnya menjadi sesajen karena disajikan sesajen di setiap tahun oleh setiap warga Gunung Surawiti. Semua tumpeng dikumpulkan, kemudian di situ datanglah seorang pemuka agama yang bernama Mudin. Kemudian tokoh masyarakat, biasanya saya yang menceritakan tentang sedekahan itu, kemudian ditutup oleh doanya seorang Mudin, doa keselamatan. Nah, itu semua menjadikan identitas yang kemungkinan di daerah lain tidak ada. Nah, itu salah satu bentuk ritual-ritual adat budaya, dan bahkan kalau boleh saya namakan ritual keagamaan juga, karena itu ada dakwah
Islamnya di situ. Itu selamatannya. Setelah selamatan terjadi, bagi warga Surawiti yang mempunyai anak balita, balita berarti usia di bawah 5 tahun, yang masih belum kuat kakinya untuk berangkang, untuk di apa namanya, berdiri. Nah, ibunya nanti membuat tangga dari tebu. Tangga dari tebu ditusuk dengan ruas bambu, kemudian nanti dibawa ke pesarian Sunan Kalijogo secara massal, bergantian oleh seorang pemuka adat. Anak ini nanti dilatih untuk menaiki tangga tebu ini. Sebuah pengajaran dari Mbak Kalijogo bahwa kita di dunia ini tidak langsung berdiri, tidak langsung berlari, tidak langsung seperti ini, tetapi dari awal dulu. Dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Itu karena siapa? Bimbingan orang tua. Makanya di situ ada pengajaran, ada manembah, ada mangabdi, ada martopo, ada maguru, ada makaryo. Manembah adalah hubungan antara manusia dan semua makhluk yang ada di dunia ini kepada Sang Pencipta. Kemudian mangabdi, hubungan antara anak dan orang tua. Kemudian maguru adalah bagaimana kita diwajibkan untuk menimba ilmu pengetahuan dimanapun, kapanpun. Bahkan ada istilah dari lahir sampai ke liang lahat. Seperti panjenengan ini, kita semua ini duduk di sini dalam rangka maguru. Kemudian martapa. Martapa itu tidak harus martopo di gua, martopo di sungai, martopo di hutan. Tetapi Mbak Kalijogo ingin mengajarkan kepada kita bahwa selama hidup di dunia, tolong diberikan waktu sebentar saja untuk evaluasi kehidupan kita. Kenapa kita gagal? Kenapa kita berhasil? Kenapa kita banyak musibah dan lain-lain. Kemudian terakhir makarya. Makarya adalah tingkatan tertinggi dalam pengajaran Mbak Kalijogo agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, itu. Sama ceritakan sedikit tentang mitos-mitos Buget Surawiti kan banyak di kalangan sosial media yang menjelaskan tentang Surawiti ini mitosnya sebagai untuk pesugihan atau yang lain-lain. Boleh Bapak ceritakan mitos-mitos? Baik. Itu? Inilah keunikannya. Kalau pada sampai ini kita semua pasti ada rangsangan untuk bener apa gak ya? Gitu kan ya? Bahkan mohon maaf, disitulah kenapa tadi saya rangkai uniknya Surawiti berupa tempat, mistiknya Surawiti karena sejarahnya, dan historisnya Surawiti karena ternyata di Surawiti bisa dikembangkan sejarah yang sesungguhnya. Nah, berhubungan dengan apa yang sudah berkembang di luar sana, Mbak, kami memang mengakui kalau banyak orang yang menganggap Surawiti ini sebagai tempat sakral, mistik, bahkan tempat-tempat yang sebagai olah spiritual, ritual tertentu, terutama untuk mencari pesugihan. Yang pesugihan itu diidentikan bahwa di Surawiti banyak makhluk-makhluk halus yang ketika kita berdoa di Surawiti, kemudian makhluk-makhluk itu mengikuti sampai rumah dan membantu mencari kekayaan. Itu yang berkembang. Loh, Pak, bagaimana itu benar atau tidak? Bagi saya,
menyikapi perkembangan sejarah ini, mitos ini, saya tenang-tenang saja. Karena memang, Mbak, di Surawiti itu ada sebuah historis yang berhubungan dengan kekayaan. Kalau logikanya tidak ada asap tanpa api. Orang-orang mengembangkan mitos di luar seperti Surawiti sebagai tempat pesugihan tidak mungkin kalau di Surawiti tidak ada sumber informasinya. Nah, sekarang saya ingin bercerita, kalau begitu di mana sumber informasinya? Tadi pada pertanyaan kedua, di Surawiti kan ada salah satu makam yang bernama Raden Bagus Mataram. Dari sinilah sumbernya. Sosok dari Raden Bagus Mataram inilah yang pada akhirnya bukan mengembangkan, menjadi bibit dari mitos yang berkembang. Loh Pak, kenapa kalau mitos itu dari Mbak Raden Bagus Mataram, kenapa kok tidak langsung dipotong atau dihilangkan saja? Tidak, karena memang ada cerita begini. Ketika Wali Songo ingin mengubah gaya dakwanya dari gaya dakwah yang lelono, mengembara dari sana ke daerah satu ke daerah lain, kemudian berceramah, kemudian mengakulturasi budaya dari budaya lama menjadi budaya Islam. Wali Songo ingin agar perkembangan dakwah itu lebih besar, menyangkup kewilayahan. Maka Mbah Sunan Kalijogo mempunyai pendapat, bagaimana kalau Wali Songo itu mendirikan sebuah kerajaan atau kesultanan. Kesultanan Islam pertama di Jawa. Munculnya di situ. Para wali yang lain bertanya, mendirikan kesultanan, kemudian apa daya dukungnya? Sementara kita belum memiliki daya dukung yang jelas arahnya, kecuali dakwah Islam itu sendiri. Apa yang dimaksud daya dukung itu? Kemudian ditanyakan kembali, daya dukung diantaranya adalah kekuatan harta benda. Ya kan? Mendirikan kesultanan tidak mungkin tanpa biaya atau harta benda. Muncul gagasan pertama, kesanggupan pertama dari Raden Bagus Mataram. Baiklah, kalau memang itu yang menjadi rencananya panjenengan semua, saya akan mendharma baktikan hidup saya dan kekayaan yang saya miliki untuk mendukung cita-cita panjenengan mewujudkan kesultanan yang ada, yang pada akhirnya dikenal dengan Kesultanan Demak Bintoro. Kemudian Raden Bagus ini, karena beliau seorang hartawan dan dermawan, kemudian mengirimkan beberapa peti emas ke Surawiti. Di mana tentu saja kedatangan beberapa peti emas di Surawiti itu dirahasiakan. Satu persatu, sedikit demi sedikit, kepingan emas dibawa ke Demak untuk mendukung pendirian kesultanan. Sedikit demi sedikit dibawa ke sana. Ternyata Kesultanan Demak berdiri, tapi peti emas di Surawiti masih sisa. Masih tersisa. Akhirnya para wali sepakat, karena peti emas ini, peti yang berisikan emas-emas itu
yang banyak sekali itu adalah untuk perjuangan, tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi, maka sisa yang untuk perjuangan itu ditanam di Surawiti atau disembunyikan di Surawiti. Nah, dari situ akhirnya muncul generasi berikutnya. Oh, di Surawiti ada seorang yang kaya raya. Itu kan? Dari generasi berikutnya, oh di Surawiti ada harta benda. Generasi berikutnya, oh di Surawiti ada makam tempat mencari harta benda. Dari perkembangan generasi berikutnya, di Surawiti ada ritual atau ada tuyul-tuyul sebagai alat bantu untuk mendatangkan pesugihan atau harta benda. Nah, berarti sejarah harta benda itu ada di Surawiti. Harta benda itu ada. Tapi harta benda itu untuk mendukung dakwah Islam, terutama mendirikan Kesultanan Demak Bintoro itu. Nah, selanjutnya orang-orang yang belum mengerti sejarahnya hanya mengembangkan mitos bahwa itu tadi ono Surawiti ono panggonane tuyul, ono Surawiti panggonane donya brono, ono Surawiti panggonane emas-emas dan lain-lain untuk melunasi hutang-hutang dan lain-lain sebagainya. Itu berkembang. Nah, Pak, kenapa seperti itu kok dibiarkan? Alasan yang kami pegang sampai pada saat ini adalah anak turun dari generasi Surastono itu diberikan pengajaran oleh Mbak Kalijogo agar mempunyai toleransi yang tinggi. Jembar atine, ya, padang pikirane. Jadi melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai perbedaan-perbedaan yang menjadi khasanah ilmu. Mbak Kalijogo mengajarkan kepada kami agar tidak merasa benar sendiri. Oh, enggak, yang viral di Facebook itu benar atau salah, itu tidak begitu. Biarkanlah masyarakat yang menilai. Kami menghormati pendapat-pendapat dari pihak manapun tentang Surawiti. Yang penting kami diajarkan untuk jembar atine lan padang pikirane, atau pada istilah sekarang toleransi yang tinggi termasuk dalam kehidupan beragama. Di Surawiti ini tidak menutup hanya orang Islam yang berziarah. Doa-doa Arab yang diucapkan, tetapi kami memberikan toleransi bagi mereka yang beragama lain, yang punya kepercayaan berbeda, dan mempunyai ritual yang juga berbeda. Nah, begitu, Mbak. Jadi itu mitosnya yang berkembang, dan kami membiarkan dalam rangka kami menghormati sepenuhnya apa yang menjadi pendapat orang lain. Kami tidak ingin paling benar. Oh, kami paling benar, mereka salah. Oh, mereka salah, mereka itu menyimpang dan lain-lain. Biarlah suatu saat nanti mereka ketika kembali ke Surawiti akan bertemu dengan sejarah yang sebenarnya. Gitu. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Iya. Bagaimana cara masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian makam dan tempat wisata di sini? Itu yang selama ini masih menjadi problem. Ya, dengan secara jujur saya katakan, kenapa menjadi problem dan kenapa menjadi tantangan? Karena selama ini wisata di Surawiti itu
dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata, yang di dalamnya kita memberdayakan pemuda. Namanya pemuda dengan semua aktivitasnya tidak bisa fokus untuk mengurusi wisata, sehingga kadang-kadang urusan kebersihan di sana sini masih terlihat banyak kekurangan atau banyak sekali sampah, sehingga kami memberikan kebebasan bagi mereka yang misalnya di gua ini ada namanya Pak Suwandi itu yang membersihkan gua-gua. Yang Pak Suwandi itu salah satu warga yang suka mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Surawiti, begitu. Kemudian di tempat lain ada orang yang menyapu dengan kerelaan. Kemudian di sepanjang jalan pemuda pada periodisasi tertentu sebulan sekali kerja bakti. Nah, karena kurang efektifnya Pok Darwis ini, maka masih kita temukan sampah-sampah yang berserakan, sampah yang terkumpul belum terkelola, dan ini masih menjadikan sebuah tantangan bagi kami selaku pemerintah desa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kesadaran warga untuk melestarikan sejarah, menghadapi perkembangan medsos dengan aneka ragam berita tentang Surawiti, kemudian melakukan atau menyelenggarakan ritual adat tiap tahun masih kami laksanakan sampai hari ini. Gitu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.